pekan ini Presiden Jokowi sudah meresmikan beberapa proyek strategis nasional begitu ya, mulai dari pelabuhan hingga jalan tol dan juga bendungan. Bagaimana dengan proyek-proyek PSN lainnya di bawah pengawasan Kementerian PUPR dan mungkin boleh bocoran informasi sedikit Pak. Selanjutnya kira-kira PSN mana lagi yang akan diresmikan? Silakan Pak Endra. Ya, Mbak Dina, jadi bisa kami laporkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2024 ini, Kementerian PUPR ini diserai tanggung jawab untuk membangun totalnya 201 proyek strategis nasional. Itu termasuk jalan tol, bendungan, ya, irigasi, kemudian juga SPAM, ya, sistem penyediaan air minum, kemudian juga rumah susun dan sebagainya. Dan bisa kami laporkan bahwa dari 201 tersebut, 99 itu sudah selesai. Kemudian 125 ini yang sedang kita kerjakan, karena yang 22-nya itu keluar ya dari list, karena faktor readiness dan sebagainya, kemudian juga urgensi. Nah, dari sisa yang 61 atau 71 lagi yang belum kita bangun atau yang sedang kita bangun, ini akan selesai 29 dan 42 itu akan selesai di atas tahun 2024. Jadi in total nanti kita akan punya 99 plus 29, sementara 42 lainnya itu akan kita selesaikan di tahun 2025 awal ataupun semester kedua. Nah, itu gambaran besarnya. Nah, sekarang dari yang kita bisa laporkan, untuk bendungan misalkan diprogramkan kan 61 bendungan, itu sudah selesai 42, tinggal 19 lagi. Nah, 19 bendungan lagi ini yang kita kerjakan tahun 2024, dan sisanya nanti mungkin ada 6 atau 5 bendungan yang akan meluncur ke tahun 2025. Nah, itu misalkan yang kita sudah resmikan baru saja ya, Lolak ya di Bolmong, kemudian juga Bendungan Karian itu yang sangat penting untuk air baku ya, air minum di Jakarta bagian barat. Kemudian kita juga punya beberapa bendungan baru yang sebetulnya sudah siap diresmikan dalam waktu dekat. Misalkan di Tiu Suntuk, kemudian di Tiu Suntuk itu di NTB, kemudian Ameroro di Sultra, kemudian Bendungan Sepakusmoy untuk IKN, dan juga Bendungan Cipanas di Jawa Barat. Nah, itu ada 4 bendungan yang dalam waktu dekat itu sudah bisa kita resmikan. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi bahwa kita memang kurang ya tampungan air, terutama dengan tantangan perubahan iklim. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini ada pada jalur yang tepat begitu, kita menambah tampungan, sehingga pada musim kemarau kita bisa pastikan suplai air terjamin untuk kota-kota kita, untuk industri kita, untuk energi ya, kebutuhan energi dan sebagainya, termasuk untuk irigasi kita yang sangat penting untuk pangan. Tapi juga di musim hujan kita bisa gunakan bendungan-bendungan itu untuk menampung air supaya tidak terjadi banjir yang berdampak parah untuk kota-kota, termasuk misalkan kota Jakarta. Nah, jadi dengan 61 bendungan PSN kita sudah selesaikan sekali lagi 42. Tahun ini kita punya 4 lagi yang akan kita resmikan, dan juga sampai akhir tahun mudah-mudahan bisa ada 6 lagi ya. Jadi saya kira tinggal 10 lagi, nah sisanya itu yang akan meluncur ke tahun 2025. Kemudian untuk jalan tol, bisa kami laporkan bahwa di tahun 2023, 2024 juga banyak sekali ya jalan tol yang sudah kita resmikan. Jadi total layanan jalan tol sekarang di Indonesia ini 2.870 km. Nah, ini bayangkan dari awal 2014 itu hanya sekitar 780, sekarang kita sudah menambah 2.000 km. Jadi ini yang signifikan untuk mendukung sistem logistik kita, kemudian mendukung konektivitas antar kota, antar wilayah, dan juga antar kawasan, termasuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan produktif dengan pelabuhan-pelabuhan. Seperti yang kemarin baru saja diresmikan itu Makassar Newport, itu diakses langsung oleh jalan tol. Hampir semua kota-kota besar kita sekarang sudah
terlayani ya pelabuhan-pelabuhan besarnya dengan jalan tol. Di Jakarta dengan akses Priok, di Semarang ya dengan Tanjung Mas, kemudian di Surabaya Baik. itu juga kemarin di Medan dan juga di Makassar. Tadi kan Anda menjelaskan secara umum begitu PSN mana saja yang akan menjadi fokus. Tapi kalau dalam waktu dekat begitu, mungkin untuk bulan ini kira-kira PSN mana lagi Pak Endra yang nampaknya sudah siap atau yang akan diresmikan oleh Presiden? Iya, kalau di Bendungan tadi sudah saya katakan ya, di Bendungan Tiusuntuk, di NTB itu kan juga lumbung pangan kita. Amiroro ya di Sultra itu juga lumbung pangan kita. Cipanas ya di Jawa Barat itu juga area-area lumbung pangan. Kemudian kalau Sepaku Semoy itu di Kaltim itu untuk IKN. Tapi yang di jalan tol saya kira ada Jogja Solo ya itu juga akan sampai Klaten nah, di akhir tahun ya di bulan Oktober. Kemudian ada Cibitung Cilincing, nah ini yang penting sekali ya karena dia akan membentuk cincin ketiga di Jakarta. Sesudah kita punya cincin di dalam kota. Kemudian Jor 1 itu cincin kedua, nah ini cincin ketiga. Nah itu Cibitung Cilincing tinggal missing link-nya ada di situ 33 kilo, nah itu insya Allah di akhir tahun atau pertengahan tahun kita bisa selesaikan. Kemudian ada beberapa ruas lain, itu misalkan di Binjai arah ke Langsa, ya itu juga bisa selesai. Kemudian dari Padang arah ke Sicincin, itu juga akan selesai. Nah itu yang saya kira beberapa ruas-ruas penting yang bisa kita mulai operasikan Baik. di akhir tahun 2024 ini. Baik.